Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 ingin menjelaskan materi dari pembahasan pragmatik, yaitu impoliteness atau ketidaksantunan berbahasa. Grup kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Resti, Kiki, Hardiansa, dan Farhan. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang akan dibahas dalam diskusi kali ini adalah ada 3 subtopik, yaitu ketidaksantunan. Yang kedua adalah faktor penyebab ketidaksantunan dan strategi ketidaksantunan. Menurut Pak ahli, berikut adalah arti atau makna dari ketidaksantunan berbahasa. Yang pertama adalah menurut Fitri dan Yalniadi 2018 menyatakan ketidaksantunan berbahasa memiliki tujuan untuk menyerang mitra tuturnya. Kemudian menurut Wulandari di 2016 menyatakan ketidaksantunan berbahasa merupakan suatu hal yang melanggar norma kesantunan yang disepakati masyarakat. Karena kesantunan berbahasa adalah hukum berkomunikasi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Yang terakhir, menurut Kulpeber 2011 menyatakan ketidaksantunan adalah sikap dan perilaku negatif yang terjadi dalam konteks tertentu. Nah, secara garis besar, Kulpeber juga menyatakan dan mendefinisikan ketidaksantunan bisa dilakukan dengan berbagai perspektif. Maksudnya di sini adalah pada tuturan yang kita temukan di tengah masyarakat. Beberapa perilaku verbal biasanya tidak sopan. Mereka tidak selalu selamanya itu tidak sopan. Kadang dianggap sopan, kadang dianggap tidak. Contohnya di sini, misalnya di saat kita berteriak di daerah yang sepi, mungkin itu dikategorikan tidak sopan, namun ketika kita berteriak di tengah kerumunan penonton sepak bola, itu bisa dikatakan biasa atau sopan. Kemudian di sini ada beberapa faktor penyebab ketidaksantunan berbahasa menurut Fer dan Wulandari 2016. Ada 7 poin. Yang pertama adalah mengkritik dengan kata kasar secara langsung, kemudian dorongan yang kuat, emosi penutur, kemudian yang ketiga, penutur sengaja menuduh mitra tuturnya, yang keempat, penutur protektif pada pendapat pribadinya, yang kelima, penutur sengaja ingin memojokkan mitra tutur, yang keenam, yaitu jabatan atau kedudukan penutur di dalam suatu persidangan. Yang terakhir adalah penutur menyembunyikan informasi yang dapat merugikannya atau orang lain. Jadi itu adalah faktor penyebab terjadinya ketidaksantunan dalam berbahasa. Kemudian untuk penjelasan strategi ketidaksantunan berbahasa berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materinya bisa dilihat di layar, ada on-record impoliteness, positive impoliteness, negative impoliteness, sarcasm or mock impoliteness, dan yang terakhir adalah without politeness. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Kiki dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Resti. Selanjutnya, impoliteness strategi. Culpeper membangun strategi ketidaksantunan sebagai strategi yang berlawanan dengan strategi kesopanan Brown dan juga Lepinson di tahun 1987, yaitu yang pertama ada bold on record impoliteness, yaitu strategi ketidaksantunan yang sengaja dilakukan dengan terus terang tanpa mempertimbangkan wajah mitra tutur. Dan yang kedua itu ada positive impoliteness, adalah strategi yang sengaja untuk mengancam wajah positif mitra tutur. Kemudian yang ketiga ada negative impoliteness, ini adalah strategi yang sengaja untuk mengancam wajah negatif mitra tutur. Dan yang keempat ada
mock impoliteness ini adalah strategi dilakukan dengan menggunakan strategi kesopanan yang sengaja dibuat-buat. Dan yang kelima ada withhold politeness. Yang pertama itu ada bald on record impoliteness, ketidaksantunan bald on record. Dalam strategi ini ketidaksantunan terjadi karena penutur dengan sengaja tidak ingin bekerja sama dengan mitra tutur, atau penutur tidak ingin menjaga hubungan baik dengan mitra tutur. Faktor kesengajaan untuk tidak ingin menjaga hubungan baik dengan mitra tutur merupakan hal yang membedakannya dengan kesantunan bald on record milik Brown and Levinson. Kemudian, menurut Brown and Levinson, kesantunan bald on record dapat dilakukan dalam situasi yang mendesak atau genting sehingga penutur tidak perlu menggunakan strategi untuk menjaga muka mitra tutur. Dan yang kedua ada positive impoliteness atau ketidaksantunan positif. Strategi ini digunakan pembicara untuk merusak muka positif mitra tutur. Muka positif yang dimaksud ini ialah keinginan setiap individu untuk dihormati, dihargai, diinginkan, dan dibutuhkan oleh orang lain. Berikut adalah beberapa substrategi di dalam positive impoliteness. Yang pertama, mengabaikan orang lain, yaitu dengan cara penutur tidak menghiraukan lawan bicaranya ketika mereka berada di setting yang sama atau di tempat yang sama. Tidak menghiraukan juga dapat berupa tidak memberi kesempatan berbicara, tidak mau menghormati pendapat lawan bicara, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, mengucilkan orang lain. Strategi ini hampir sama dengan strategi yang pertama. Namun dalam strategi ini, penutur dengan sengaja membatasi diri agar mitra tutur tidak terlibat berkomunikasi dengannya. Kemudian yang ketiga, menarik diri atau memisahkan diri dari mitra tutur yang tidak mempunyai pendapat yang sama dengan dirinya ataupun kelompoknya. Misalnya, membantah, tidak mau mengakui pendapat orang lain. Dan yang keempat, menunjukkan atau mengekspresikan rasa ketidaktertarikan atau ketidakpedulian dan juga ketidaksimpatian. Dan yang kelima, menggunakan sebutan atau julukan yang tidak pantas kepada mitra tutur atau lawan bicara, memanggil dengan nama atau julukan yang bersifat menghina mitra tutur. Dan yang keenam, menggunakan jargon atau bahasa slang agar orang lain di luar kelompoknya tidak dapat memahami pembicaraannya. Dan yang ketujuh, membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan bahasa yang digunakannya. Dan yang kedelapan, menggunakan kata-kata tabu, sumpah serapa, atau bahasa yang kasar kepada mitra tutur. Dan yang ketiga, negative impoliteness, ketidaksantunan negatif, akan dilanjutkan oleh Farhan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai negative impoliteness. Berbeda dengan kesantunan negatif yang berfungsi menjaga muka negatif dari muka mitra tutur, impoliteness negatif bertujuan untuk merusak muka dari mitra tutur. Mencakup ada menakut-nakuti, yang kedua mencemooh, mengkritik atau mengejek, yang ketiga menghina orang lain dan mempermalukan mereka dengan semena-mena, 4 meremehkan atau merendahkan orang lain, 5 melanggar ruang pribadi, 6 secara eksplisit mengaitkan mitra tutur dengan hal negatif, 7 membuat orang lain seolah-olah berhutang budi kepada pembicara. Next, Kak. Selanjutnya ada mock impoliteness. Dalam strategi ini, pembicara melakukan ketidaksantunan semu, yaitu pembicara bertutur dengan kesantunan tetapi bertujuan lain, seperti untuk mengolok-olok. Mock impoliteness bisa juga kita mengerti sebagai sarkasme. Next, Kak. Yang kelima, withhold impoliteness. Dalam hal ini, ketidaksantunan terjadi karena ada kelalaian atau kesengajaan pembicara tidak menggunakan kesantunan yang seharusnya. Misalnya ketika kita ditolong, kita lupa atau sengaja untuk tidak mengatakan terima kasih.
Selanjutnya, inti atau penutup dari materi kita hari ini, impoliteness adalah tindakan atau tutur kata yang mengancam atau merusak muka dari lawan bicara, dan lawan bicara pun merasa begitu. Lalu ketidaksopanan atau kesopanan itu bergantung dari penilaian penutur berdasarkan norma atau adat yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih Farhan dan Kiki atas penjelasannya. Sekian penjelasan dari grup kami tentang ketidaksantunan dalam berbahasa. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.